Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tantri Lestari dengan NIM 2008916 dari kelas 4 BPG PAUD. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah komunikasi dalam PAUD dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Baik, yang pertama di sini ada teknik dan prinsip komunikasi dalam PAUD. Ada 3 aturan yang digunakan dalam sistem bahasa, yaitu diantaranya ada semantik, sintaks, dan fonologi. Semantik yaitu arti kata atau makna dalam setiap katanya yang memiliki karakteristik. Lalu sintaks yaitu seperti guru dalam mengajar komunikasi pada anak harus menggunakan aturan, yaitu seperti menggunakan tata bahasa dan urutan kata dalam kalimat benar sehingga tidak menjadi ambigu. Dan yang ketiga yaitu fonologi atau suara. Selanjutnya ada pemanfaatan media komunikasi dalam PAUD. Anak usia 2-4 tahun dalam berbicara belum bisa secara jelas, akan tetapi guru atau orang tua masih bisa memahaminya, seperti kata ambil menjadi embil atau ibu menjadi embu. Dan ketika anak ingin mengambil sesuatu, maka anak akan menggunakan gerak tubuhnya dengan cara menunjukkan benda yang ia inginkan. Nah, maka dari itu komunikasi efektif yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan cara menyimak dengan baik saat anak berbicara dan memberikan kesempatan ketika anak berbicara sampai selesai. Lalu selanjutnya ada anak usia 4-6 tahun. Nah, untuk anak usia 4-6 tahun ini biasanya anak sudah semakin jelas ketika berbicara dan dapat dipahami oleh orang tua dan guru. Dan pada usia ini juga biasanya anak sudah mulai banyak bertanya sebab akibat. Selanjutnya yaitu ada bentuk komunikasi modern. Nah, komunikasi modern itu yaitu seperti adanya bahasa ganda pada anak usia dini. Untuk bahasa ganda pada anak usia dini ini ada positif dan negatifnya terhadap perkembangan bahasa anak. Namun bahasa ganda ini bisa mengakibatkan anak mudah kehilangan keseimbangannya, serta dapat dengan mudah hilangnya kemampuan untuk menggunakan atau memahami bahasa rumah yang akan membuat mereka merasa sulit untuk berkomunikasi dengan anggota keluarganya yang lebih tua, dan kurangnya keterhubungan dengan tradisi serta warisan bahasa keluarga mereka. Namun selanjutnya yaitu psikologis manusia dalam perspektif komunikasi pembelajaran. Seorang guru PAUD harus menggunakan bahasa ekspresif ketika berkomunikasi dengan anak didiknya tersebut, yaitu tujuannya agar anak dapat dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Karena komunikasi yang dilakukan kepada anak sudah tentu berbeda dengan komunikasi yang dilakukan dengan orang dewasa. Selanjutnya, permasalahan komunikasi dalam PAUD. Masalah atau hambatan yang sering terjadi dalam komunikasi di kegiatan pembelajaran anak usia dini yaitu diantaranya sulitnya mengatur waktu agar anak teratur karena guru sering menyampaikan atau informasi yang tidak efektif dijangkau oleh anak sehingga informasi yang disampaikan anak tidak tercapai. Yang kedua, komunikasi yang dilakukan guru kepada anak cenderung satu arah sehingga terlihat guru lebih aktif daripada anak. Yang terakhir yaitu ada strategi komunikasi dalam PAUD. Adapun unsur-unsur dalam menyusun strategi komunikasi secara lisan yang efektif pada PAUD diantaranya yaitu yang pertama, penggunaan istilah. Komunikator baik pendidik ataupun orang tua harus dapat memilih penggunaan kata yang tepat ketika melakukan komunikasi dengan anak. Yang kedua yaitu berkesinambungan. Komunikator atau pendidik harus memiliki perencanaan sebelum melakukan komunikasi dengan anak. Yang ketiga yaitu ada aba-aba untuk berpindah tema. Jadi guru harus memberikan aba-aba melalui berbagai cara yang tepat agar para siswa mengerti akan adanya topik baru yang harus dicermati. Nah, adapun solusi untuk hal tersebut yaitu yang pertama, komunikator atau pendidik harus lebih memperhatikan lagi kalimat yang akan disampaikan kepada anak, apakah sudah cocok atau belum, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman. Yang kedua yaitu perencanaan yang dilakukan harus dibuat tersusun, seperti dimulai dengan pengenalan tema, lalu masuk ke isi, dan di akhir melakukan review. Yang ketiga yaitu dalam memberikan aba-aba, seorang komunikator atau guru dapat menyampaikan seperti contoh, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai macam-macam tumbuhan. Sekarang kita mau membahas lebih dalam lagi tentang macam-macam tumbuhan. Anak-anak sudah siap? Nah, dengan ungkapan seperti itu, anak akan menyadari bahwa anak akan melakukan pembahasan baru sehingga mereka tidak bingung karena pembahasannya yang berbeda.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.